saya akan menjelaskan praktik dalam penggunaan tipe data dan variabel di bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan aplikasi decoder yang ada di handphone. Jadi kalian harus mendownloadnya dan menginstal. Setelah kalian mendownload dan menginstal ya, kalian tinggal klik aja aplikasi decodernya. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari si aplikasi decoder. Untuk membuat filenya dengan cara mengklik start coding yang ada di bagian kanan bawah, kita klik aja start coding. Kemudian di sini ada namanya single file. Kita pilih yang bagian create file. Nah, di sini muncul beberapa bahasa pemrograman karena di mata pelajaran pemrograman dasar kita menggunakan bahasa pemrograman C++, kita pilih aja yang C++. Nah, kalau udah di sini kita harus menuliskan nama file kita, misalnya latihan 2. Kalau udah, kita klik create aja. Kalau udah, nanti dia bakal muncul template untuk codingannya, kayak gini. Nah, nanti kita untuk menuliskan fungsi utamanya di dalam in main yang buka kurung sama sebelum tutup kurung ya. Yang ini kita hapus saja. Nah, kita langsung mempraktikkan macam-macam tipe data. Yang pertama, ada namanya tipe data integer. Biasanya ditulisnya itu int. Integer itu, ingat ya, untuk bilangan bulat. Misalnya 1, 2, min 1, min 2, kayak gitu. Diikuti dengan, setelah penulisan tipe data, diikuti dengan nama variabel. Misalnya kita contohnya nama variabelnya A. Ingat ya, kalau misalnya penulisan nama variabel, harus diawali dengan huruf dan tidak boleh angka. Nah, yang kedua, tipe data ada namanya float. Di bahasa C++, dia tetap float. Fungsinya apa? Dia itu untuk menuliskan bilangan desimal. Diikuti dengan, setelah menuliskan tipe data ini float, nah diikuti dengan nama variabel. Nama variabelnya misalnya B. Jangan lupa pakai titik koma. Nah, kalau udah kayak gini, kemudian kita langsung ke tipe data yang ketiga. Ada namanya char. Biasanya disebut juga karakter. Untuk di bahasa C++, ditulisnya itu char. Itu untuk penulisan satu karakter. Misalnya kita nama variabelnya C ya. Jangan lupa titik koma. Nah, untuk tipe data yang keempat ada namanya string. Dan untuk di bahasa C++, dia tetap sama, penulisannya string juga, diikuti dengan seperti biasa. Nama variabel, misalnya nama variabelnya kita isi aja, tulis aja nama. Nah, string ini berfungsi untuk menuliskan kata atau kalimat. Ingatin ya, string itu untuk penulisan kata atau kalimat. Nah, untuk tipe data yang kelima, ada namanya tipe data boolean. Yaitu untuk bernilai true atau false. Ditulisnya itu dengan bool, di bahasa C++ kayak gini, bool. Diikuti dengan nama variabelnya. Misalnya kita kasih contoh aja Z, nama variabelnya Z untuk boolean. Nah, kalau udah kayak gini, udah menuliskan tipe data sama variabelnya, kemudian kita deklarasiin jadi nilai dari tipe data sama variabel tersebut. Nah, yang pertama kan kita mau mengisi nilai dari integer variabel A. Integer itu, kita tulis saja variabel A yang ini, sama dengan integer itu kan untuk menuliskan bilangan bulat. Berarti bilangan bulat misalnya contohnya 3, kayak gini. Jangan lupa titik koma. Boleh juga minus atau boleh juga enggak, yang penting dia itu bilangan bulat yang enggak ada komanya. Udah, integer kita udah isi value-nya atau nilainya 3. Kemudian yang kedua, tipe data dari si float. Float itu fungsinya kan untuk menuliskan bilangan desimal dari bilangan desimal. Nah, di sini kan nama variabelnya B. Kita tulis saja B sama dengan variabel B untuk float. Float itu kan untuk penulisan bilangan desimal. Kita tulis saja 4,35. Nah, untuk penulisan di bahasa C++, untuk koma diganti dengan tanda titik ya, jangan lupa.
Kalau misalnya di bahasa C++, koma itu diganti dengan tanda titik. Nah, kalau udah diisi nilainya 4,35, jangan lupa titik koma. Kemudian untuk tipe data yang ketiga, yang tadi, char, untuk atau karakter, yang nama variabelnya ini C, kita tulis aja C sama dengan. Nah, karena dia karakter, berarti satu karakter kan. Penulisan untuk tipe data karakter diawali dengan tanda petik 1. Tanda petik 1, misalnya kita mau isikan D. Nah, kayak gini. Terus kemudian tanda petik 1 lagi. Dia titik koma. Ingetin ya, kalau untuk penulisan karakter diawali dengan tanda petik 1. Nah, kalau udah tipe data karakter, kemudian yang keempat untuk tipe data string yang variabelnya nama. Kita tulis berarti ini buat variabelnya nama sama dengan untuk string-string itu untuk kata atau kalimat. Berarti kita itu diawali dengan tanda petik 2. Ingetin kalau string itu diawali dengan tanda petik 2. Misalnya kita isi Dewi. Kayak gitu. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Dan yang untuk tipe data yang kelima, untuk mengisi nilai tipe data yang kelima, kayak gini. Untuk tipe data boolean, kan variabelnya namanya Z. Boolean itu nilainya itu hanya true atau false. Kalau misalnya kita tuliskan true, berarti nanti dia akan menghasilkan 1, dan kalau false, dia akan menghasilkan 0. Nah, kita tulis contohnya, kita isi true aja, titik koma, kayak gini. Setelah kita menuliskan nilai dari tiap tipe data sama si variabel, kemudian kita mau menampilkan kan, fungsi menampilkan itu dengan si out, buka siku. Nah, kita tulisin, misalnya tulisan tampilannya nilai dari A adalah spasi dan diikuti dengan buka siku 2 kali. Nah, kita mau ambil dari variabel yang mana yang mau kita tampilin. Nah, ini kan variabel si A, berarti kita tulis A aja. Nah, buka siku lagi, kemudian diikuti dengan n-line. Nah, kemudian titik koma. Ini untuk menampilkan bagian tipe data yang pertama. Yang integer, berarti yang keduanya itu untuk menampilkan tipe data yang si float. Berarti si out. Kemudian buka siku. Nilai di sini untuk menampilkan misalnya variabel B adalah, nah kita kan mau ngambil dari variabel si B kan, karena untuk menampilin nilai dari si B, berarti kita ngambil variabel, nama variabelnya itu tadi si B. Udah, buka siku lagi, kemudian diikuti dengan n-line. Kayak gini. Nah, kalau udah, berarti yang bagian integer sama float udah. Kemudian yang ketiga bagian karakter. Kita tulis saja sama untuk menampilkannya. Cout, buka siku, tanda petik 2, nilai C adalah, kan karena kita untuk menampilkan dari variabel si C. Bener nggak nih penulisan karakter udah benar atau belum? Berarti kita tulis aja di sini. Ambil dari variabel apa? Variabel si C. Udah, kalau udah, n-line seperti biasa untuk menambahkan baris baru. Kalau udah, yang keempat untuk variabel nama yang untuk tipe data string. Nah, berarti si out titik 2, tanda petik 2, nilai dari si nama adalah,
Kemudian diikuti dengan seperti biasa buka siku. Nah, kita ambil dari variabel mana? Variabel si yang keempat kan, variabel namanya itu nama. Nama. Kemudian tutup siku lagi. Isikan dengan endline. Tutup siku. Oke, kemudian untuk yang terakhir, untuk menampilkan variabel boolean yang untuk variabel si z, kita tulis aja si out, buka siku, tanda petik 2, nilai untuk si z adalah diikuti dengan tanda petik dengan buka siku. Diambil dari variabel si z kan nih untuk boolean z, dan buka siku lagi, endline, tutup siku. Dan jangan lupa, maaf, titik koma. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa terakhir itu pakai return 0 untuk mengembalikan nilai 0. Kalau udah buat kayak gini, kita langsung coba aja dengan cara mengklikkan di bagian kanan bawah yang bagian warna toska, kita klik aja di sini. Nah, nanti bakal muncul hasilnya. Kalau misalnya benar, berarti hasilnya bakal sama. Ini kan nilai A kan menghasilkan 3, nilai B 4,35, nilai C untuk karakternya itu kan D, penulisannya benar, dia nampilin D, terus namanya itu menghasilkan Dewi, dan si boolean yang tadi saya sudah dijelaskan, kalau true itu dia akan menghasilkan 1 kayak gini. Nah, oke. Lakukan pengiriman file dengan aplikasi decoder dengan cara klik yang bagian atas bagian kanan, yang ketiga ini kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang share kode, di sini di share kode. Dan jangan lupa kita link sharingnya kita aktifin, dan kita di sini ada share socially. Kemudian kita pilih Gmail. Nah, dia akan langsung ke email. Nah, misalnya kita mau kirimin email saya Dewi SMK Dewi Okta @smk3 percik.sch.id. Nah, jangan lupa di bagian si subjek diisi dengan latihan latihan kedua underscore nama kamu, misalnya nama saya Dewi Oktaviani, kemudian underscore kelas kamu 10 MMA. Nah, kalau kayak gini udah, kita klik kirim aja kayak gini. Udah, kita tunggu, jangan lupa kita klik done. Berarti ini adalah proses untuk pengirimannya. Udah, kalau udah kayak gini berarti kalian sudah terkirim ke file ke email saya.